Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan putusan arbitrase. Yang beranggota saya sendiri Muhammad Rosyan Arsyad, NIM 1219035, Muhammad Syarafuddin Husain, NIM 1219040. Prosedur eksekusi putusan arbitrase nasional. Kewenangan pengadilan negeri apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Adapun pejabat yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi ialah ketua pengadilan negeri. Adapun pengadilan negeri yang bertindak memerintahkan dan memimpin eksekusi ialah ketua pengadilan negeri. Lembaga arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi. Kewajiban pendaftaran putusan arbitrase. Ketentuan batas jangka waktu tindakan pendaftaran diatur dalam pasal 59 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya panitera pengadilan negeri. Permohonan eksekusi baru mempunyai nilai yang sah apabila putusan arbitrase telah didaftarkan terlebih dahulu. Pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak. Mengenai perlu atau tidaknya pendaftaran diberitahu kepada para pihak tidak diatur dalam undang-undang, namun ditinjau dari segi yang digariskan berbagai roles, seperti yang tersirat pada pasal 2 Uncitral. Tindakan atau hal-hal yang terjadi pada semua tingkat provinsi harus diberitahukan kepada para pihak. Malah kita berpendapat pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak masih merupakan satu rangkaian lanjutan pemberitahuan putusan. Bila pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekuatur. Di satu sisi, demikian besar urgensi pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak, terutama kepada pihak yang berkepentingan, tetapi dari segi lain ditinjau dari segi fungsi pelayanan yang diemban pengadilan. Panitera pun memikul kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pendaftaran kepada para pihak. Permohonan eksekuatur. Makna eksekuatur adalah permintaan kepada ketua pengadilan negeri agar dikeluarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan majelis arbitrase. Sebelum ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, harus lebih dahulu diberikan eksekuatur terhadap putusan. Ketentuan ini agak berbeda dengan permintaan eksekusi terhadap putusan yang ditinjau oleh pengadilan yang tidak diperlukan proses eksekuatur langsung dapat dimintakan eksekusi. Sebaliknya terhadap putusan arbitrase harus lebih dahulu dimohon permintaan mendapat eksekuatur. Jadi makna pemberian eksekuatur ialah permintaan kepada ketua pengadilan negeri agar putusan arbitrase yang bersangkutan dapat dieksekusi. Memang apabila ketua pengadilan negeri telah memberi eksekuatur terhadap putusan arbitrase, maka dapat langsung dikeluarkan penetapan perintah eksekusi. Pengawasan pemberian eksekuatur oleh Mahkamah Agung. Setelah diteliti, Mahkamah Agung berpendapat penilaian ketua pengadilan negeri atas aturan formil tersebut keliru, karena ternyata dalam perjanjian arbitrase para pihak telah berpendapat sepakat sistem pengambilan putusan dapat dilakukan oleh ampir. Maka berdasar fakta ini, Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk atau fatwa agar penetapan penolakan eksekuatur dicabut, dan bebarengan dengan itu menyatakan atau memerintahkan ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan baru berupa pengabulan pemberian eksekuatur. Tindakan pengawasan ini tidak berarti mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu surat penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri.
karena tindak pengawasan bukan tindak proses pemeriksaan pengadilan, melainkan merupakan tindakan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Itu sebabnya pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak mungkin membatalkan penetapan pengabulan atau penolakan pemberian eksekutor yang dilakukan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan, yaitu Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, putusan arbitrase internasional yang ingin diajukan eksekusi di Indonesia harus melalui beberapa tahap. Berdasarkan pasal 65, pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, tahapan tersebut berupa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya, disertai dengan berkas sebagai berikut: lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional sesuai ketentuan perihal autentikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. Lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan perihal autentikasi dokumen asing dan naskah terjemahnya resmi dalam bahasa Indonesia. C. Peraturan tentang eksekusi putusan arbitrase oleh pengadilan negeri. Eksekusi arbitrase adalah upaya negara, dalam hal ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri. Herzain Indonesia Reglement atau HIR atau Reglement Indonesia yang diperbarui atau RIP, hukum acara yang diciptakan oleh Belanda untuk diberlakukan bagi golongan masyarakat Indonesia pribumi yang berdomisili di Pulau Jawa dan Madura. Pelaksanaan putusan atau eksekusi arbitrase Pelaksanaan putusan atau eksekusi arbitrase sesungguhnya merupakan produk hukum dari suatu lembaga atau institusi yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi lain. Sebagaimana bunyi pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan secara umum diatur dalam bab 6 pasal 59 sampai dengan 69, manakala para pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka para pihak dapat meminta pelaksanaan arbitrase tersebut secara paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri atau eksekusi. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional oleh PN digantungkan pada suatu syarat, bahwa putusan diucapkan harus didaftarkan pada kepaniteraan PN. Apabila dalam waktu 30 hari putusan arbitrase tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarnya, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan atau non-executable. Sementara putusan arbitrase internasional tenggang waktu pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat waktu. Sementara putusan arbitrase internasional tenggang waktu pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat tidak dibatasi waktu.
Hanya saja dipersyaratkan sebelum memohon eksekusi putusan arbitrase internasional tersebut, putusan harus didaftarkan dulu. Prosedur pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut diatur atau ditentukan dalam pasal 59 sampai 64 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk arbitrase nasional dan pasal 59 sampai 69 untuk arbitrase internasional. Dilaksanakan pengadilan negeri untuk eksekusi putusan arbitrase nasional dan Ketua Mahkamah Agung untuk putusan arbitrase internasional. Sekian, terima kasih.